baginda Rasul, para sahabat, para a'immah, para tokoh-tokoh sufi, ulama amilin, khusus guru kami Ki Haji Abdul Rashid Najab Kiram, Ki Haji Dawam Anwar, Ki Haji Zainuddin Abdul Rahim, orang tua kami Bapak Haji Abdurrahman Najab Kiram, Umi Hajah Subanon binti Sulaiman Suyoko Suyiriran, Umi Hajah Fatimah binti Raihan, walidina wa walidikum jami'an bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jamaah, saya awali dengan sebuah kata pengantar bahwa seseorang ingin bisa mumpuni dalam penguasaan kitab, dalam menterjemah kitab, memahami kitab, paling tidak ada 7 langkah yang bisa kita lakukan. Langkah yang pertama di ngajian kemarin terakhir kami sebutkan, kalau bisa hifdzu qawaidil lughah al-arabiyyah, menghafal kaedah-kaedah bahasa Arab. Artinya apa itu maf'ul bi, apa itu mubtada, ya dipahami, dihafal ya tuh. Ada jurmiyah. Fadhal, silakan Pak Haji. Jurmiyah hafalin. Masih ada datang ah. Silakan Pak Haji, silakan. Barakallahu fikum. Marhaban, marhaban. Kitabnya Ustaz itu. Marhaban, subhanallah. Ya Allah. Ini satu guru, muridnya Ki Haji Abdul Rashid juga. Nah di sini juga ada putranya dan cucunya, ya berkah insyaallah ya. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lima wal istifadah wal ifadah ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jamaah yang berbahagia, 7 langkah agar kita bisa mumpuni memahami kitab, menterjemahkannya. Langkah pertama, kalau bisa, hifzu qawaidil lughah al-arabiyyah, menghafal kaedah-kaedah dalam bahasa Arab. Orang hafal belum tentu paham. Kita hafal surat Yasin, kita hafal surat Al-Waqiah, tapi kita kagak paham apa isinya. Maka setelah kita menghafal, langkah yang kedua adalah fahamu qawaidil lughah al-arabiyyah. Langkah yang kedua memahami kaedah-kaedah bahasa Arab. Setelah kita pahami dengan baik,
ya, tentang itu mubtada, itu khabar, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, mahal rofa, mahal nasab, mahal jar. Nah, kita perlu langkah yang ketiga. Secara disiplin ilmu nahu kita sudah kuasain. Kita belum tentu bacaannya baik kalau tidak melakukan yang ketiga, tatbiqul qiraah. Penerapan baca kitab. Mana a, mana i, mana u. Ya, dan mana jazam. Contohnya seperti kita mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid kita sudah paham pasal nun mati dan tanwin ada 4 hukum. Pasal mim mati ada 4 hukum. Ada qalqalah, ada alif lam syamsiyah, ada alif lam qamariyah, ada mad tabi'i, mad farid dan seterusnya kita kuasai dengan baik. Tapi kita nggak pernah praktek baca. Ya, bisa nggak? Nggak bisa. Harus tatbiqul qiraah. Dalam tajwid harus praktek baca. Nah, disitulah kita tahu mana suara ikhfa, mana suara izhar, mana suara iqlab, ya, dan seterusnya. Dalam ilmu nahwu juga begitu, harus tatbiqul qiraah. Yang ketiga, kita sudah benar tatbiknya, sering baca, nggak ada yang salah, a, i, u-nya semua benar. Asma marfu'ahnya benar, asma majrurahnya benar, asma mansubahnya benar. Paham nggak? Belum paham. Kenapa? Dia belum punya kosakata. Langkah yang keempat adalah tawiyatul mafrudat, menguasai kosakata. Nah, ini sangat penting. Kosakata ini bagaimana cara mendapatkannya? Langkah pertama, kalau jamaah rajin itu buka kamus. Kemarin saya sampaikan kamus juga beragam dan bertingkat. Kamus tingkatan ibtidai tsanawi cukup Mahmud Yunus. Kamus aliyah Munawwir. Kamus kuliah, silakan Ustaz. Kamus kuliah, ya, ini imam dari Masjid Riyadhus Shalihin. Kamus kuliah itu Al-Asri paling enggak. Lihat, kamus aja bertingkat-tingkat, Al-Asri atau Al-Ma'ani. Ya. Nah, banyak orang-orang kagak punya kamus. Ngaji dulu sama kiai-kiai dulu itu namatin satu kitab lama, bertahun-tahun. Ngaji 3 baris udah. Kira kosakata kita sedikit. Nah, bagaimana cara memperbanyaknya? Selain kita rajin buka kamus, hadirlah pengajian-pengajian pasaran kitab seperti ini. Saya dulu sebelum ke Mesir juga rajin. Ada di Purwakarta, Cipulus, kajian fikih Fathul Qorib sama Kifayatul Awam. 3 hari setelah Lebaran, saya berangkat ke sana tuh. Pulang-pulang dapat ma'ani 2 kitab. Di Banten ada, saya ke Banten ada. Dulu ada di Cikarang ada, Sulamut Taufik, saya ke Cikarang. Nah, begitu, mencari mufradat. Selain kita ngikutin pengajian-pengajian ulama-ulama yang ada di Klender, ikutin, saya mencoret, rajin tuh. Itu apa? Untuk memperbanyak kosakata. Karena bacanya udah bener, kalau nggak punya mufrad juga kita susah memahami itu. Ya, taib. Sudah langkah yang keempat tadi ya, memiliki kosakata yang banyak. Paham belum? Belum paham juga. Tingkatan yang kelima, fahamul makruh, memahami apa yang dibaca. Memahami apa jalur pemikiran sang penulis, dipahami dengan banyak. Contohnya lah, bapak-bapak tuh sudah ada tuh Al-Quran yang terjemah per kata, bacaan udah benar-benar baca. Paham nggak? Kan nggak paham juga. Perlu fahamul makruh, memahami aluran-aluran pemikiran sang penulis. Ya, nah ini fahamul makruh. Setelah memahami mulai metode terjemah tingkat awal, ini langkah yang ke-6, terjemah secara harfiah per kalimat, satu. Nah,
Kemudian meningkatlah kepada terjemah yang tertinggi, yaitu terjemah dengan metode naqlul afkar, memindahkan pemikiran-pemikiran si penulis. Jadi yang kita pahami adalah bagaimana alur jumlah ya teks-teks sang penulis, bukannya kita. Setelah paham baru kita menggunakan bahasa kita dengan bahasa Indonesia yang baik ya. Kalau sudah begitu maka ilmu kita jadi uang semuanya tuh. Terjemah Fauriyah siap, terjemah buku siap, kita angkat pemahamannya jadi ceramah siap, nah semuanya ya sampai kepada tingkat. Nah jarang yang sampai kepada tingkat terjemah yang baik, gitu ya. Maka perlunya juga perbanyak kosakata. Nah, pasaran kitab seperti ini salah satu jalur untuk memperbanyak kosa-kosa kata. Kemudian jamaah yang berikutnya, metodenya, karena kita ingin 20 hari ini tamat, maka kita akan cepat baca. Nah, nanti ada pertanyaan juga, biasanya mungkin ada yang ketinggalan ya. Kalau dulu sih Pak Kiai masa bodoh terus ya, yang penting target tamat. Akhirnya kita yang ketinggalan mencoba mencari, nanti ada pengajaran ikut lagi karena nggak cukup hanya sekali. Nahu memang ini materinya sedikit sebetulnya. Terus kita baca sudah kuasain, nggak perlu lagi udah. Hanya kita baca fikih, tafsir, hadis. Karena semua disiplin ilmu berhubungan dengan bahasa Arab. Makanya di mukadimah ini saya sampaikan sebuah sarana untuk memahami Al-Quran, sarana memahami hadis, dan sarana memahami ilmu-ilmu keislaman. Ya, taib itu pengantar. Kita mulai kembali ke kitab. Kita awali ya dengan judul kitab ini bernama An-Nahwu Al-Mubassat. Ya, kalau kitanya nahu praktis lah. 7 langkah memahami nahu. Ditulis oleh Dr. Salahuddin Abdurrahman Abdul Kiram Abu Widat, bapaknya si Widat. Ini namanya kunyah. Saya juga punya buku tentang al-asma wal kuna wal alqab dalam tinjauan fiqhul lughah. Kita pindah kepada halaman 2, muqaddimul muallif. Nah, ini sengaja saya tulis muqaddimahnya muallif ya. Ahmaduka ya man hadana li salahiddin. Lihat muqaddimah ini saya menggunakan nama saya, nama silakan Pak Rusdi, istri saya, dan nama anak-anak saya. Ya. Ahmaduka ya man hadana li salahiddin. Ahmaduka, aku memujimu ya Allah. Ya man, wahai zat yang hadana, telah memberikan hidayah kepada kami li salahiddin, untuk perbaikan agama. Ya. Wa usalli wa usallimu ala durratil layalina, dan aku berselawat beserta salam kepada mutiara malam-malam kami. Kebetulan istri saya namanya Durrah Laila. Durratu Laila. Ini saya pakai dur ala durrati layalina. Ya. Siapa tuh mutiara malam itu? Sayyidina Muhammadin, penghulu kami, pemimpin kami, Nabi Muhammad. Beliau adalah sirri hayatil wujudi. Ini semua menggunakan badal mutabik, atau badal kul min kul, atau badal syai' min syai'. Ya. Rahasia kehidupan wujud yang ada ini. Wa afdhalil maulud, dan manusia yang terbaik yang terlahir. Khairi man nasara baina ibadillah, sebaik-baiknya orang ya yang tersebar di antara hamba-hamba Allah, al-mahabbata wal widad. Nah, ya. Khairu man nasara, ya, sebaik orang yang menyebarkan baina ibadillah, di antara hamba-hamba Allah. Apa yang disebarin?
Ini jadi maf'ul bihnya al-mahabbata wal widada. Ya, mahabbah. Rasulullah menyebarkan cinta, wal widada kasih sayang. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina fi tijaratihim, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang berada dalam tijaratihim, dalam perdagangan mereka. Ya, khairun waziyad, ya, yang baik dan yang terus bertambah. Di sini jamaah ada anak saya bernama Ahmad. Anak saya 4, Widad, Ahmad, Muhammad. Widad perempuan, sekarang lagi kuliah di Al-Azhar Mesir, jurusan Lughah, sama seperti saya. Anak saya yang kedua Ahmad, baru Mahad di sana. Anak saya yang ketiga Muhammad, juga di Mesir, di Mahad juga. Yang terakhir Ziyad, maka terakhir fi tijaratihim khairun wa ziyad. Nah, jadi lengkap dalam mukadimah ini ada nama-nama saya dan keluarga. Faja'aluha zadan liyaumil mi'ad amma ba'd. Ya, maka mudah-mudahan dijadikan semuanya ini ya bekal untuk hari kembali kepada Allah. Amma ba'du. Fahadal kitabul ladzi baina aydikum. Buku yang ada di depan kalian ini sahlut tanawuli wal idraki. Mudah sekali untuk digapai dan untuk dipahami. Yasrahu fin nahwi ala manhajin jadidin. Menjelaskan dalam kitab nahwu ini menggunakan metode baru fi tarkibihi wa uslubihi, dalam susunan dan uslubnya. Kecepatan enggak? Enggak, alhamdulillah. Ya, nanti kita YouTube-in, mudah-mudahan bisa diulang ya kalian. Yatakawwanu min sab'a khatawatin faqat. Ya, yatakawwanu terdiri dari 7 langkah saja. Fa ibaratuhu mubsatatun, ibarah-ibarahnya, ungkapan-ungkapannya sangat gamblang. Wa murtabatun, tersusun. Tunasibu, sangat cocok. Li sighari talabati, bagi para penuntut ilmu yang masih kecil-kecil. Wal mubtadiin, para pemula. Wa tuhi lahum, dan bisa memberikan wahyu, ya, hidayah, pemahaman kepada mereka. Anna hadzal ilma sahlun jiddan, bahwa ilmu nahwu ini sangat mudah sekali. Sahlun mudah, jiddan sangat mudah sekali. Haitsu yastati'u ay yafhamahu al-jami'u, di mana buku ini yastati'u dapat dipahami, yafhamahu ay yafham, dapat dipahami, ya, al-jami'u oleh semuanya, semua orang, semua kalangan. Biduni ay ta'aqqudin wala su'ubatin, tanpa adanya ta'aqqud, kerancuan, dan tidak adanya kesulitan, ya. Maka yang ikut ngaji di sini itu saya tukang bakso ikut ngaji, tukang sayur ikut ngaji, tukang martabak ikut ngaji. Ilmu ini bisa buat siapa aja. Dulu ilmu nahwu hanya buat ustadz-ustadz doang. Orang takut belajar ilmu nahwu, ya. Saya upayakan sederhanakan biar nahwu ini diminati oleh seluruh umat Rasulullah karena sarana memahami Islam. Baik. Fama yuqabiluhu ahadun idza ma qara'ahu illa. Tidaklah seseorang yuqabiluhu, mendapatkannya, mendapatkan buku ini. Idza ma qara'ahu, ketika dia membacanya, illa, melainkan watajidu bibtisamatan, Anda akan mendapatkan dia itu tersenyum. Ada orang belajar nahwu Pak mengkerut, susah banget, nggak paham. Ya, ini saya berupaya, ya, tidaklah seseorang yang didapatinya apabila dia membaca, ya, kecuali Anda lihat dia, Anda dapat dia ibtisama, dia tersenyum. Ibtisamatan aridatan, tersenyum lebar, fi wajihi, di mukanya. Tanda ilmu itu kagak sulit.
Wa sammaitu hadzal kitaba an-nahwa al-mubassat. Dan aku namai kitab ini nahu mubassat, nahu praktis. Sab'a khatawatin, 7 langkah li fahmin nahwi, untuk memahami ilmu nahwu. Fahuwa syarhun wa tawsi'un li kitabin nahwi al-musawwari. Buku ini sebetulnya adalah sarah penjelasan. Ya, ada matan kitab, ada sarah kitab. Wa tawsi'un, dan peluasan li kitabin nahwi al-musawwar. Ya, kitab matannya nahwu al-musawwar, al-juz'i al-awwal, juz yang pertama. Para bapak-bapak yang pernah belajar sama Ki Haji Abdul Rasyid, yang pernah di Ar-Rusdah, tentunya pernah melihat buku tersebut. Ya, tadinya saya memberikan namanya lain. Saya renung-renungin, Musad. Lalu dapat saran juga dari Profesor Aceh Rahmat, bagaimana Kiai kita sebut sebagai sarah. Saya setuju. Memang saya banyak dapat ilmu dari beliau, ya, dari Bapak Ki Haji Abdul Rasyid. Ini anaknya ada, putranya, cucunya ada. Doain biar ilmunya juga turun ke mereka berdua, ya. Amin. Dan turun ke kita semuanya. Taib. Fahuwa syarhun wa tawsi'un lil kitabin nahwi al-musawwari al-juz'i al-awwali. Kitab ini adalah sarah penjelasan dan peluasan kepada kitab nahwu al-musawwar juz pertama. Alladzi allafahu ammi wa ustadi, yang telah dikarang, ditulis, ya, ditoreh oleh pamanku dan guruku al-allama al-ustad Syekh Abdul Rasyid bin Abdul Kiram. Ya, ini Ustaz Jamia belum datang ya? Saya mau mengkader keluarga, ya. Apa nggak datang? Wa hadzal amalu qad azamtu bihi. Hadal amal, dan proyek ini atau mengarang buku ini, qad azamtu bihi, saya sudah berazam sebetulnya, mundu iqamati bil Qahirah, sejak saya tinggal di Kairo, Mesir. Walakin Allah yaf'alu ma yasha'u, tetapi Allah berbuat dengan kehendaknya Allah. Artinya di Kairo saya nggak sempat menulis syarah buku ini. Baru saya bisa tulis setelah saya pulang dari Kairo, ya. Tapi banyak pengalaman cara belajar menulis. Saya menulis buku judulnya Al-Aswat Al-Asnaniyah Indal Ulama Al-Muhdatsin Wal Qudama, suara-suara gigi menurut ulama-ulama dulu dan kontemporer, sebanyak 73 halaman. Dari halaman pertama sampai halaman 70 saya kasih ke profesor saya. Setelah seminggu saya terima, dari halaman pertama mukadimah sampai tadi semuanya dicoret gede banget, pulpen biru begini semuanya. Saya kaget. Ya Prof, mal khata, apa salahnya? Kata beliau, anta lam ta'rif baina hamzatil qat'i wal wasal. Anda belum tahu, belum paham tentang hamzah qata dan hamzah wasal. Saya langsung paham. Wah, itulah kesulitan saya. Ya, saya dari mulai belajar ngetik Arab sampai bisa, sampai lancar. Ya, awalnya itu saya belum bisa menghadirkan hamzah di bawah, hamzah di atas. Itu. Saya bilang sama profesor itu, apa kata Prof? Ta'allam ya bani, anakku belajar. Gitu doang udah. Saya lari ke warnet belajar sama amu-amu orang Mesir. Amu, alimni kaifa naktabu hadha. Ajarkan saya bagaimana memunculkan hamzah di atas. Oh, ternyata mudah banget, hanya pencet shift. Ogen, hamzahnya di bawah. Ya, kalau alif a di atas. Oh, gitu. Langsung saya perbaiki, selesai, saya datang lagi, ketawa dia, Profesor itu ulama besar, Profesor Dr. Kamal Bisr. Ya. Nah, dari situ saya terlatih menulis hal-hal yang bersifat Arab-Arab, ya. Dan saya diajarin juga oleh Syekh Fauzi, tulis semua kisah-kisah sahabat dan baca semua tafsir-tafsir
Setelah enta Ibnu Taimiyah, nanti Anda akan punya pemikiran yang luas. Contohnya seperti Imam Ibnu Taimiyah, ya, dan lain sebagainya. Itu yang membuat akhirnya saya senang menulis karangan-karangan saya yang berbahasa Arab. Tapi mulai ini sekarang ini saya mulai gelisah, ternyata konsumennya sedikit yang bahasa Arab. Pengennya Pak Bu Kiai, mana terjemahannya, ya. Sekarang saya mulai, ini sudah dalam proyek juga. Ini setiap katanya saya terjemahkan, mufradat kitab, nah ini 7 langkah. Saya terjemahin, buku-buku yang lain saya mulai terjemahin, dan mulai juga mengarang yang Indonesia. Tadinya saya Arab, saya Indonesiain. Arab, saya Indonesiain, ya. Sebelum pulang ke Indonesia saya sudah punya 10 buku terjemah yang bernuansa keagamaan, ekonomi, ya. Itu sudah pernah saya terjemahkan dulu di penerbit Gema Insani dan Al-Mizan. Baik, lanjut lagi. Wa hadzal 'amalu qad azamtu bihi mundu iqamati bil Qahirah. Proyek ini sudah saya azamkan, niatkan sejak saya tinggal di Kairo, Mesir. Walakinallaha yaf'alu ma yasha'u, tetapi Allah berkehendak dengan kehendaknya. Artinya saya enggak bisa. Fala yatahaqqaqu illa ba'da ruju'i. Ya, tidak bisa terrealisasi kecuali saya kembali ila ardil watan, ke bumi negara kita Indonesia. Arju ayyakuna hadzal kitab khalisan liwajhillah. Arju ayyakuna hadzal kitab khalisan. Saya berharap ya kepada Allah, semoga kitab ini ya menjadi karya ikhlas saya mencari ridho Allah. Nafi'an lil muslimin, bermanfaat bagi seluruh umat Islam. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada yang bisa memberikan taufik, hanya Allah saja. Wa sallallahu ala manba'il ulumi wal asrari wa ma'danil ma'arifi wal anwari. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya pada sumber ilmu-ilmu, sumber rahasia-rahasia, dan sumber makrifah dan cahaya-cahaya, ya, kepada Sayyidina Muhammadin, pemimpin kita Nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jakarta, 20 Oktober 2020. Al-Muallif. Jamaah yang berbahagia, oleh karenanya saya menurut sebuah doa dan selawat ada dalam kitab selawat saya. Kita berupaya, kita disuruh doa Allahumma rzuqna tashabbuhan bin nabi. Ya Allah, berilah saya karunia bisa kayak Nabi dalam ilmunya, akhlaknya, ibadahnya, semuanya. Kan disuruh kita mengikuti Nabi. Maka saya urutlah doa dan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan. Nah ini, ya, saya minta sama Allah dengan keberkahan sholat, kita ulumur rasul, ilmunya rasul, wa asrar rasul, asrar rasul, wa anwar rasul, anwar, wa ahwal rasul, ahwal, wa akhlaq rasul, akhlaq, wa tarbiyat rasul, tarbiyah, wa sunnat rasul, qaulan wa filan, sunnahnya, wa mutaba'at rasul, zahiran wa batinan, mengikuti mencontoh Nabi zahir dan batinnya, karena sholat perlu batin. Wa ru'yatar rasul, bisa mimpin Nabi, wa ru'yatar rasul yaqzatan wa manaman, wa syafa'atar rasul, minta syafaat Nabi. Ya, ini 10 udah doain, masih gelisah. Ada yang sesuatu yang luar biasa dalam diri Nabi, apa? Wa surah ruhaniyah. Ini, ya, kita pengen punya ruhaniyat mujammalah, seindah ruhaniyatnya Nabi. Nabi sangat pemaaf, Nabi kagak pendendam, ya, ini luar biasa. Dijahatin malah baik, susah itu akhlak kayak gitu, ya, kagak ngikutin hawa nafsunya. Nah itu saya coba berupaya melahirkan buku-buku dari 10 doa itu, baru 2 buku tentang salawat itu, dan 1 hari 1 malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ihda'u
ya, hidayah ini hadiah lah, persuguhan. Uqaddimu hadzal kitaba li masyayikhi wa asatidhi. Aku peruntukkan, ya, aku hadiahkanlah buku ini untuk guru-guruku, untuk syekh-syekhku, wa asatidhi dan guru-guruku, wa walidi dan kedua orang tuaku, wa walidayya dan kedua orang tuaku, wa khususnya li awwali man 'allamani ilman nahwi, kepada orang yang pertama kali mengajarkan saya ilmu nahwu, hatta fatahallahu li wa'yan, sehingga Allah membukakan kepadaku wa'yan, sebuah kesadaran, wa fahman, pemahaman, kamilan yang sempurna, bihi dengan ilmu nahwu. Siapa beliau? Al-allamah ustadi wa ammi, guru besarku, guruku, pamanku, Syekh Abdul Rashid bin Abdul Kiram hafizahullah. Semoga Allah selalu jaga beliau, ya, dari azabnya di kuburannya sampai bahagia dunia dan akhirat. Juga berkah kepada anak-anak dan putranya, juga kepada murid-muridnya. Saya belajar nahwu oleh beliau sudah bab badal dulu. Bab badal sudah habis kitabnya di ujung terakhir. Saya gak ingat banget kenapa baru belajar bab badal. Ya, ternyata orang belajar sungguh-sungguh, ya, dengan guru yang alim, metode yang benar, itu Allah kasih futuh mudah. Enggak lama, atau 3 kali pertemuan saya sudah mulai berani i'rab, amin, buka. Ini mungkin juga pesan orang tua saya dulu. Saya pengen ke Gontor berapa kali, tamat SD pengen Gontor, enggak dikasih. Tamat SMP enggak dikasih. Tamat aliyah enggak dikasih. Apa? Belajar sama aba. Ini benar-benar, ya, aba. Ini baru saya pahami sekarang. Harus dengar kata orang tua itu. Kata orang tua itu luar biasa, ya. Belajar sama aba itu tuh. Kata ayah saya, itu tuh Ustaz Mahdum sama aba pinter. Itu tuh Haji Ruslani yang tinggal situ, sama aba pinter. Itu ada Ajis sama aba. Begitu sus. Saya terbayang terus. Pas saya belajar, mungkin itulah berkahnya orang tua juga. Tato cepat banget pahamnya, subhanallah. Dari situlah saya dapat surat dari aba, temuin doktor di Libya, suruh ke sana minta ke orang semuanya belajar muhadasah, saya temuin. Lalu dapat surat juga, temuin guru Ustadz Zainuddin bin Abdurrahim di Pangkalan Jati. Itu metodenya sama kayak saya ke situ belajar, itu orang tawadu banget. Sudah datang langsung cium tangan, dengan nama abah langsung cium tangan aja, bolak-balik. Belajar, katanya, Ut udah bisa baca kitab. Sekarang ikut saya ngaji sama Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf. Jadi silsilah ilmu kita nyambung, ya. Ngajilah saya baru 6 orang, semuanya sudah bapak-bapak, saya doang aliyah. Ngaji kitab Tafsir Sawi, Al-Itqan fi Ulumil Quran, Fiqih Asy-Syafi'i Al-Hadrami, baca. Setelah itu datang Habib Hud, ngaji sama Habib Hud. Ya, maka Habib Hud selalu kalau ketemu kita ada kenangan. Buku saya selalu saya hadiahkan ke beliau, yang beliau baca. Itu lihat sampai sekarang para guru-guru kita udah mulai berubah tua, beliau masih kelihatan muda-muda aja. Subhanallah. Dan terus saya akhirnya berangkat ke Tambun kuliah. Kemudian saya masuk Majelis Ulama 1 tahun, program S2 PKU. Terus kita ke Mesir dan alhamdulillah pulang dan mencoba bermasyarakat, ya. Baik, ini ada pengantar dari Profesor Aceh Rahmat, ya. Enggak perlu dibaca nggak usah, ya. Ada juga dari Dr. Sadari. Perlu dibaca nggak? Kalimat takris. Dilengkap aja, ya. Apa dibaca? Kalimat takris.
ya, ungkapan sanjungan lah. Fadilatul Ustadz Ad-Doktor Syekh Aceng Rahmat Al-Magistir Al-Ustadz di Jamiati Jakarta Al-Hukmiyah, guru besar di UNJ, ya, Kuliatul Lughat wal Funun Al-Jamilah, Qism Tarbiyah Al-Lughah Al-Arabiyah. Ya, kalau di UNJ adanya tarbiyah, saya lughah, asli lughah murni. Maka ketika saya pengen kuliah lagi ambil di UNJ atau di UIN, itu banyakkan tarbiyah, ada lughah, ada di UIN. Di UNJ kagak ada. Saya sudah ke UNJ enggak ada. Saya suguhkan judul saya berjudul Bahasa Tubuh Rasulullah dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim, tinjauan bahasa dan komunikasi. Tapi ternyata walaupun saya sudah nulis di Mesir, nulis doktor, di Indonesia nggak bisa, harus ngulang dari awal lagi. Ya. Baik. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughatal arabiyyata lughatal Qur'an. Ini ja'ala punya dua maf'ul. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi ila kafatil insi wal jan. Salawat beserta salam dihaturkan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad yang diutus kepada seluruh manusia dan jin. Wa ala alihi wa sahbihi dzawil ulumi wal irfan, dan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang memiliki ilmu dan ma'rifat. Amma ba'du. Fa inna hadzal kitab al-musamma an-nahwa al-mubassat. Sesungguhnya kitab ini diberi nama Nahwu al-Mubassat, sab'a khatawatin li fahmin nahwi, 7 langkah memahami ilmu nahwu. Allafahu ibnu ammi Abu Widad Salahuddin Abdurrahman Abdul Kiram Andunisi Al-Magistir, yang ditulis oleh anak, anak paman saya, bapaknya si Widad Salahuddin Abdurrahman Abdul Kiram Andunisi. Ini pakai namanya kunyah. Mudirul Mahad Al-Khabir At-Takamuli Al-Islami, ya, pimpinan pondok pesantren terpadu Al-Khabir di Jakarta Syarqiyah, di Jakarta Timur, Indonesia. Huwa syarhun wa tawsi'un li kitabin nahwi al-musawwari. Buku ini adalah syarah dan penjelasan untuk kitab Nahwu al-Musawwar, allafahu ammi, yang telah ditulis, dikarang oleh pamanku, oleh Hamid mertuaku, Al-Allamah Al-Ustadz Al-Hajj Abdul Rasyid. Kiai Haji Abdul Rasyid punya anak perempuan yang tertua, namanya Ustazah Hajah Rasyidah, nikah dengan Profesor Aceng Rahmat. Beliau menyebutnya Hammi, mertuaku, Al-Allamah Al-Ustadz Al-Hajj Abdul Rasyid Abu Ida. Punya anak perempuan namanya Ida. Sekarang tinggalnya di Amerika, ya. Abu Ida Rasyidah, cucunya, ya, Ika Ida Rasyidah bin Abdul Kiram Jaddul Ustadz Salahuddin, ya, kakek Ustadz Salahuddin. Kok kakek ya sini? Lupa ya. Ammu al-Ustadz Salahuddin. Kama 'allamna ala anna an-nahwa ilmun. Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu nahwu adalah ilmun yubhatsu an tarakibil kalimati, adalah ilmu yang membahas tentang susunan-susunan kalimat, allati tatakawwanu min, yang tersusun dari tarkibun wasfiyyin, dari susunan yang wasfiyah, deskripsi, wa tarkibin idhafiyyin, dan susunan yang bersifat idhafi, ya. Ini tarkib yang wasfi dan tarkib yang idhafi. Wa tarkibin majaziyyin, dan susunan yang bersifat majazi. Wa tarkibin isnadi, dan susunan yang bersifat menyandarkan atau disandarkan, ya, seperti mudhaf ilaih misalnya. Hatta na'rifa, sampai kita mengetahui i'rabal kalimati, i'rab kalimat, alladhi huwa taghyiru awakhiril kalimati, ya, yaitu perubahan ujung-ujung
kalimat, ya. Mana? Itu usianya kecil banget. Ikhtilafil awamil ad-dakhilati alaih. Karena perbedaan amil-amil, faktor-faktor yang masuk kepadanya, lafzon secara lafaz atau takdiran atau secara takdir, likainus lima, agar kita selamat nih, ya, Allah anil akhta, dari kesalahan-kesalahan, wal ghalatatil lughawiyah, dan kesalahan-kesalahan bahasa. Wa hadzal ilmu wasilatun minal wasailil muhimmati. Ilmu ini adalah sarana di antara sarana-sarana yang paling penting, li fahmil Qur'anil Karim, untuk memahami Al-Qur'an Al-Karim. Alladzi huwa amrun wajibun alaina, dan itu merupakan sesuatu yang wajib atas kita semua. Lidzalika ta'lamu ilman nahwi. Oleh karena itu, ya, mempelajari ilmu nahwi ini amrun wajibun. Lidzalika ta'lam, oleh karena itu memahami ilmu nahwu ini amrun wajibun alaina, ya, perkara yang wajib atas kita, lil qaidati, ya, sesuai dengan kaidah yang mengatakan amrun bisyai'i amrun biwasailihi, ya, artinya memahami sesuatu itu juga harus memahami sarananya. Wa aidan lil qaidah, demikian juga ada sebuah kaidah mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun, ya. Jadi salat wajib harus punya wudu, maka kita di rumah juga wajib punya, terserah tuh pakai kompak keran, ya, sesuatu itu tidak dikatakan wajib illa bihi, kecuali dengan sebab itu, fahuwa wajib, maka jadi wajib. Walil maqalah, dan juga kepada sebuah maqalah yang mengatakan al-lughatul arabiyyatu bila nahwin kal maraqi bila malhin. Bahasa Arab tanpa ada ilmu nahwu bagaikan sayur tanpa garam. Enak enggak tuh? Ada kita sahur enggak pakai garam, enggak enak, ya. Wa akhiran, dan terakhir, adullaha an nantafi'a bihadzal kitabil qayyim. Kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan manfaat dengan buku yang bernilai ini, hatta yakuna amalan, sehingga menjadi sebuah amal la yanqati'u ila yaumil qiyamah, jadi semua amal jariyah yang terus mengalir, tidak pernah terputus sampai hari kiamat. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya Allah jualah yang memberikan taufik dan hidayah, dan hanya kepadanya lah saya tawakal dan saya kembali, ya. Ini dari Profesor Dr. Aceh Rahmat. Kemudian ada kalimat takris, ini juga guru besar, sudah almarhum, ini meninggal, ya, guru besar, ketua jurusan di Cipasung, ya. Coba enggak? Ini hari pertama, ya, biar enggak. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Muhammad ibn Abdullah, amma ba'du. Paling enggak jamaah dapat 3 mukaddimah dalam ini. Itu 2-3. Segala puji bagi Allah, dan kita patut bersyukur kepada Allah. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada manusia terbaik Muhammad bin Abdullah, amma ba'du. Fa yasurruni hadzal kitabu alladzi allafa akhil mahbub. Sungguh menyenangkan, ya, kitab ini, kitab yang ditulis dikarang oleh saudara saya tercinta Al-Ustaz Salahuddin Abdurrahman. Wa hadzal kitabu an-nahul mubassat, kitab Nahwu Mubassat, 7 langkah memahami nahwu ini, wadihul ibarat, sangat mudah, jelas sekali ibarat-ibaratnya, dan al-qatab, sangat dekat untuk dipahami istilah-istilahnya, ghazirul fawaid, sangat luas faedah-faedahnya, katsirul amsilati, banyak contoh-contohnya, bi uslubin sahalin, dan uslub yang mudah, wa husni tartibin bitaqidin fihi, dan susunannya juga
bagus-bagus, ya artinya mudah, la taqid fi tidak ada kesulitan, enggak ada kerancuan. Jama'a fihi al-muallif al-bayana wa suwara. Si muallif, si pengarang menggabungkan dalam kitab ini ada bayan, penjelasan, ada suar, gambar-gambar, ma'a ta'aliqin, disertai dengan penjelasan-penjelasan. Yasirah yang mudah, tusaidu talabatal ilmi yang memudahkan kepada penuntut ilmu ala fahmihi untuk memahaminya, wal istifadati minhu dan mengambil istifadah dari buku ini biiznillah. Wal kitabu yahtawi ala sab'i khatawat. Kitab ini terdiri atau mencakup 7 langkah. Al khatwatul ula, langkah yang pertama berbicara tentang takwinul kalimah, pembentukan kalimat. Al khatwatul tsaniyah, langkah yang kedua berbicara tentang taqsimul kalimah, pembagian kalimat. Al khatwatul tsaniyah berbicara tentang yang ketiga ta'birul kalam, mengekspresikan, mengungkapkan. Kalam adalah ungkapan yang sempurna. Al khatwatur rabi'atu, langkah yang kelima anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab. Al khatwatul khamisatu, langkah yang kelima al asma'u al mabniyatu, asma-asma yang mabniyah, ada 8 poin. Al khatwatu sadisatu, langkah yang keenam al asma'u al mu'arrabah. Al asma'u al mu'rabah, nama-nama yang dibaca ujungnya berubah-ubah. Jangan perhatikan. Dalam ilmu lughah di situ namanya mu'rab. Dalam fiqhul lughah tulisannya sama tapi baca beda, mu'arrab. Mu'arrab adalah lafzun ajnabiyyun tantiqu bihil arab. Ya. Kata-kata asing atau bahasa serapan dalam bahasa Arab. Dan alhamdulillah saya punya buku ini. Saya kasih nama judulnya Ma waqa'a fil Qur'ani minal mu'arrabat, kata-kata asing dalam bahasa Arab, ya. Dan saya sudah terjemahkan, sudah hampir kelar, tinggal settingan aja. Ada istabrok di antaranya, terus begitu ya. Wahia mana? Al-khattatu sabiatu, langkah yang ketujuh tata'allaqu bit-tawabi, ya, berkaitan tentang tawabi, apa yang mengikuti. Mufradnya tabiun, jamak taksirnya tawabi. Sebelumnya berbaris doma, maka setelahnya juga doma. Sebelumnya fathah, tabiun matbuun, ya, tabiun, ya, mengikuti yang diikutinya. Baik. Kemudian mana? Wahia na'tun wa atafun wa taukidun wa badal. Na'at, ataf, taukid dan badal. Wa fil khitami, dan di akhir nas'alullaha al-'aliyyal qadira. Kami mohon kepada Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, ayanfa'allahu al-muslimin. Semoga Allah memberikan manfaat kepada orang muslim bihadzal kitabil qayyim, dengan kitab yang bernilai ini, wal injazil kabir, dan sebuah prestasi besar, wa an yaktuba al khaira wal falah, dan semoga Allah catat sebagai sebuah kebaikan, keberuntungan, limalifihi, kepada pengarangnya, wali qari'i, dan kepada pembacanya. Wallahu waliyut taufiq. Jamaah, mulai jamaah, ya. Setiap kita belajar di sini ilmu apa saja, kita akan mulai berinteraksi dengan istilah-istilah. Oh, dengar. Sudah mulai dengar ya. Nah, bada, taukid, atau yang baru pernah belajar bingung apa itu. Sama seperti orang berangkat umroh, belum pernah baca piki-piki tentang umroh. Dijelasin, ada tawaf, ada miqat. Kita bingung apa tawaf, apa miqat. Ya. Gitu. Nah, ini juga jamaah kan ada istilah-istilah. Maka istilah miftah min mafatihil ulum. Ya, kunci-kuncinya ilmu. Yang udah pernah dengar enak dia, Pak. Oh, itu yang dulu. Oh, paham. Terus begitu ilmu tuh, ya. Jadi yang baru dengar gak apa-apa, simak dulu ya, semoga jadi penghantar ilmu. Udah ya, banyakkan ini. Langsung aja masuk al-khatwatu al-ula, ya.
Langkah yang pertama, takwinul kalimati wa anwa'uha. Takwinu, pembentukan kalimat-kalimat, wa anwa'uha, dan cahaya dan tipe-tipenya, ya. Jadi dalam ngaji pasar ini memang saya kagak boleh banyak sarah, kan kagak keuber targetnya. Sebetulnya perlu juga ya. Apa itu lugha? Lugha asalnya suara, saut, fonetik. Jadi, ya, seperti kita ngomong masjid dengan suara, terus jadi sebuah lafaz masjid. Lalu frase baru jumlah mufidah kalimat, baru khitab. Nah, luas ya. Nah, saya punya buku tentang fiqhul lugha, judulnya tentang khitab, ya, kepada non muslim dan muslim. Baik, al-hurufu al-hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah. Kamil huruful hijaiyah, ya, ada berapa huruf-huruf hijaiyah itu? Wa ma hiya, apa saja? Nah, ini jamaah benar-benar diperhatiin dari sini paham, insyaallah langkah kedua, tiga paham, ya. Al-huruful hijaiyatu 28 harfan. Huruf-huruf hijaiyah ada 28 huruf. Wa hiya allati awwaluha al-alifu wa akhiruha al-ya'u. Yaitu yang awalnya huruf alif, akhirnya huruf ya. Ya. Kaifa tatarakkabul kalimatu? Bagaimana kalimat itu tersusun? Tatarakkabul kalimatu minal hurufil hijaiyah. Kalimat tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Wa ma hiya mithaluha, apa saja contoh-contohnya? Al-kalimatu tatarakkabu minal hurufil hijaiyah. Kalimat tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Mithaluha, contohnya kalimatu jalasa. Kalimat jalasa artinya duduk, ini fi'il, ya, kata kerja. Tatarakkabu min thalathati ahrufin, tersusun dari 3 huruf. Wahiyal jimu wal lamu was sinu, yaitu huruf jim, lam, dan sin. Jalasa, jim, lam, sin. Paham ya? Benar ya? Oke. Kalimatu qiyamah, kata kiamah, hari kiamat. Tatarakkabu, tersusun min 5 ahrufin, dari 5 huruf. Wahiyya al-qafu wal ya'u wal alifu wal mimu wat ta'u, ya. Qiyamah, qaf, ya, alif, mim, ta, ya. Kemudian kalimat za'faran, minyak za'faran. Tatarakkabu min 6 ahrufin, tersusun dari 6 huruf. Wahiyya az-zayu wal ainu wal fa'u wal ra'u wal alifu wal nun, ya. Itu. Kemudian misal lagi diperkuat, ahadiyatun, bangsa 1 huruf. Lam, harfun wahidun. Sunaiyatun, bangsa 2 huruf. Kalimatu kam, lihat kam artinya berapa. Masalan, contohnya tatarakkabu, tersusun min harfaini, dari 2 huruf. Wahiyya al-kafu wal mimu. Lihat kaf, kam, kan 2 huruf, kaf dan mim, ya. Nanti berikutnya ke jamaah baca Al-Fatihah, baca bismillah. Berarti itu ada berapa huruf, ada berapa kata, ya, ada berapa jumlah. Nggak ada kopi nih ya, mulai kering nih. Sulasiyatun, bangsa 3 huruf. Kalimatu qala, ya, kata qala, ini kata kerja, artinya berkata. Masalan, contohnya tatarakkabu min 3 ahrufin, terdiri dari 3 huruf. Wahiyal qafu wal alifu wal lam, huruf qaf, lam, qaf, alif, dan lam. Rubaiyatun, bangsa 7 huruf. Kalimatu syahidin, kata syahid. Masalan, tatarakkabu min 4 ahrufin, terdiri dari 4 huruf. Wa ya shinu wal ha'u wal ya wad dalu. Khumasiyatun, bangsa 5 huruf. Kalimatu masyhud. Masalan, contohnya tatarakkabu min 5 ahrufin, terdiri dari 5 huruf. Wa hiyal mimu wasyinu wal ha'u wal wawu wad dalu. Sudasiyatun, 6 huruf. Kalimatu marfu'ah,
Masalan, tatarakkabu min sittati ahrufin wa hiyal mimu war ra'u wal fa'u wal wawu wal ainu wat ta'u. Subaiyatun, bangsa 7 huruf. Kalimatu istinbat, istighfar, istifham, ya contoh. Masalan contohnya, tatarakkabu min sab'ati ahrufin wa hiyal alifu was sinu wat ta'u wan nunu wal ba'u wal alifu wat ta'u. Ya, waqis ala ghairiha. Silakan dikiaskan dengan yang lainnya. Nah, bahasa Arab yang fasihah paling sedikit 1 huruf, paling banyak 7 huruf. Kalau lebih dari itu bukan bahasa fasihah. Takwinul kalimah wa anwa'iha wa anwa'uha. Pembentukan kalimat dan macam-macamnya. Anwa'ul kalimah. Ahadiyatun, bangsa 1 huruf, alif lam. Sunaiyatun, an kam, an tentang, an dari, mana kam berapa. Sulasiyatun, 3. Kaifa, artinya bagaimana. Qala, berkata. Rubaiyatun, masjidun, masjid. Syahidun, syahid. Nah, kata masjid ini dikatakan juga kata yang mu'arrab, asalnya dari Arab jadi Indonesia. Dalam bahasa Indonesia disebut bahasa serapan. Khumasiyatun, 5 huruf, madrasah, sekolah, masyhur, yang menjadi yang disaksikan. 6 huruf, za'faran, marfu'ah. 7 huruf, istighfar, istinbat. Oke, takwinu wa tarkibul kalimati minal hurufil hijaiyah. Pembentukan dan susunan kalimat dari huruf-huruf hijaiyah. Wa kama ta'lamuna, dan sebagaimana Anda ketahui, anna adadal hurufil hijaiyah 28 harfan, bahwa jumlah huruf-huruf hijaiyah itu ada 28 huruf. Wa hiyallati awwaluhal alifu wa akhiruhal ya'u, yang awalnya alif, akhirnya ya. Wa kalimatu kaifa, masalan kata kaifa contohnya, tatarakkabu min salasati ahrufin, terdiri dari 3 huruf. Wa hiyal kafu wal ya'u wal fa'u. Walil kalimati sab'atu anwa'in, dan kalimat itu punya 7 macam. Wa hiya ahadiyatun, sunaiyatun, terus bangsa 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, dan 7 huruf. Wa kama asyara ilaihi sahibu Alfiyah Ibnu Malik. Ya, nanti ke depan kalau ada umur, sebetulnya ini kan tadi buat pemula, biar kagak, maksud belajar ini biar tersenyum. Nanti berikutnya setiap ini saya ambil dalil-dalil dari Alfiyah Ibnu Malik seperti ini, ya. Wa muntaha ismu khamsu in tajarrada wa in yazud fihi fama sab'an ada. Ya, artinya bahasa Arab yang pasti hanya 7 huruf. Taib sampingnya lagi ini juga sama, takwinul kalimati wa anwa'uha. Anwa'ul kalimah sama, tinggal bawahnya aja yang panah bagian bawah sekali. Tatakawanu min harfin wahidin, tersusun dari 1 huruf. Tatakawanu min harfaini, tersusun dari 2 huruf. Tatakawanu min salasati ahrufin, tersusun dari 3 huruf. Tatakawanu min arba'ati ahrufin, tersusun dari 4 huruf. Tatakawanu min khamsati ahrufin, tersusun dari 5 huruf. Tatakawanu min sittati ahrufin, tersusun dari 6 huruf. Tatakawanu min sab'ati ahrufin, tersusun dari 7 huruf. Kecepatan. Ya, bagus. Kecepatan ya? Oke. Mohon maaf. Kam harfan fi hadhil kalimah. Halaman 18. Ada berapa huruf dalam kalimat ini? Nah, ini jamaah diuji. Kalau sudah paham. Musyahadatun. Nah, berapa huruf tuh? Hitung dah. Ya, kaifa berapa huruf? Sholah berapa huruf? Jawab ya. Baghdad berapa huruf? Hal berapa huruf? Rasul berapa huruf? Yajlisu berapa huruf? Tafsir berapa huruf? Istighfar berapa huruf? Jibril berapa huruf? Nah, ya, kalau jamaah sudah paham ini, nanti pas melihat Ar-Rahman, R-nya jangan dihitung, karena itu alif lam samsiyah, alif lam qamariyah, itu ciri-ciri isim. Al-kitab, hanya kafnya kitab. Al-faslu, faslunya. Al-al itu jangan dihitung, itu hanya ciri-ciri isim. Membedakan fi'il huruf isim di situ ya. Jamaah, jadi maksud saya gini. Orang ngelihat kitab,
Misalnya ini kitab. Tadi saya bawa 2 kitab. Ini jilidnya beda-beda. Ini kitab jilidan Madinah. Enak gede-gede itu. Ini jilidan sini. Orang lihat kitab ini udah puyeng duluan. Botak kecil lagi. Ya. Padahal kalau diperhatiin ini semuanya huruf-huruf hijaiyah. Ya kan? Kagak ada yang lari dari huruf hija. Nanti kita tahu semua. Pas kita perhatiin. Oh, itu bacanya salisun, berarti sa alif lam sa. Oh, berapa huruf tuh? Nah, itu, Pak. Jadi maksudnya apa? Pas kita perhatiin, lah kita bisa semua baca. Ini kumpulan huruf-huruf hija. Iya. Nah, nanti baru dari kumpulan itu disusunnya lah jadi kalam, ungkapan yang sempurna. Jadi seorang penerjemah itu biasa menghitung di gajinya begini. Ini kitab, ya, per kata. Ini dihitung 1, 2, 3, 4. Ini saya hitung sampai ujung. Ini hampir 300 kosakata. Berarti bapak-bapak kalau ngaji selembar aja dapat, kalau katanya 250. 2 lembar udah 500. 4 lembar 1000. Oh, baik. Pakaian kosakata terus ulumul Islamiyah banyak. Nah, itu semua hanya kumpulan huruf-huruf hija. Iya, berarti apa? Mudah untuk dipahami. Kagak ada kali bahasa Ibraniyah, Suryaniyah kagak ada. Bahasa Quran semuanya. Huruf-huruf hija. Iya. Nah, ya. Oke, sambung lagi. Amsilatul kalimati awil lafzi fil kalam al-jumlah al-mufidah. Yang udah pernah belajar ini semakin enak, nikmat, terus dia semakin kuat. Ya. Yang baru memang terasa berat, jadi nggak apa-apa ya. Kalimat ya, coba ini ta'allamtun nahwa fi mahadi al-khabir. Saya belajar nahwu di pesantren al-khabir. Ya. Ini kita ta'allama 1 kalimat, tu saya kalimat, an-nahwa 1 kalimat, fi kalimat, mahad kalimat, al-khabir kalimat. Ya. An-nahwa ini berapa huruf? Nun, ha, wa aja. An-nya jangan dihitung, alif lam syamsiyah. Ya, fi 2 huruf, mahad 4 huruf, al-khabir kha, ba, ya, ra. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ana 1 kalimat, Madinah 1 kalimat, al-ilmi ilmunya 1 kalimat, wa tadi kalimat paling sedikit 1 huruf. Aliyun berapa huruf nih? Berapin lam ya 3 huruf ya. Babu 1 kata, pintu ha 1 kata ya. Oke, berikutnya qau qissatul anbiya'i fil fasli. Kalau pertanyaan saya dari ungkapan ini ada berapa kata ini? Hah? Udah saya bikin tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qara'a kan fi'il membaca. Tu saya pelakunya ada 2. Qisah 1, 3. Al-Anbiya 4. Fi 5. Al-Fasli 6. Nah, sebetulnya begitu. Terus aja. Cuma kita baru ngeliat kitab udah ngantuk duluan. Jadi nggak dibaca udah ngantuk. Padahal udah susah. Padahal perhatiin, lah itu huruf qaf, huruf ra, hamzah, ta. Nah, saya bisa bacanya. Nah, maksud saya gitu ya. Nah, baru di sini setiap kalimatnya dipahamin. Kisah berapa huruf? 3. Al-Anbiya berapa huruf? Hamzah, nun, ba, ya, alif, hamzah. Hamzah, nun, ba, ya, alif, hamzah. 5, 6 ya. Fi 2. Al-Fasli fa, shad, lam. Itu namanya kalimat ya. Oke, fi hadzal kalam 6 kalimat. Jadi dalam ungkapan qara'tu qissatal anbiya fil fasl ini ada 6 kalimat. Berikutnya, nahnu naqra'ul qur'ana wa ratibal haddadi ba'da salatil maghribi kulla yaumin. Kami membaca Al-Qur'an dan ratibul haddad setelah salat maghrib setiap hari. Ini kan menjadi ungkapan yang sempurna ya. Gak bedanya sama ini, sama aja. Materinya huruf-huruf hija, iya. Nah, kalau ungkapan ini dihitung ada berapa kalimat tuh? Nahnu 1, naqra'u 2, Al-Qur'an 3,
Wau 4, rotib 5, hadat 6, ba'dah 7, sholah 8, maghrib 9, gitu ya. 10, 11. Ya. Nah, ini jarang. Pernah nggak bapak-bapak baca Qul ya ayyuhal kafirun? Itu tuh ada berapa kalimat? Qul huwallahu ahad. Itu ada berapa kalimat? Nah, ya ini namanya analisa lughawiyah. Analisa bahasa itu. 1 2 3 4. Ya, jumlahnya dulu. Kemudian pas perkataannya itu, oh ini 3 huruf, 2 huruf. Nah, lama-lama kita jeli tuh, teliti. Nah, lihat tulisan-tulisan Arab ya. Oke, contoh lagi di perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa kalimat tuh? Ba 1, isim 2, Allah 3, Rahman Rahim 1 2 3 4 5. Kata Rahman berapa huruf? 4. Roha mim nun. Rahim berapa huruf? 4. Roha ya mim. Jadi alif lamnya ini baik Qamariyah Syamsiyah jangan dihitung, itu adalah ciri-ciri isim. Oke, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ada berapa kalimat tuh? Ya. 2 3 4 5 6 7 8 9. Teliti. Biasanya fihi orang enggak teliti, sange 1 padahal 2. Ya. Lil muttaqin juga 2, ada huruf jar sama muttaqin. Zalika 1, Alkitab 1 tuh gitu. Ya. Nah, setiap kalimatnya tinggal bapak-bapak hitung. Oh, itu kalimat 2 huruf, itu 3 huruf, ya. Gitu. Ini dipraktekkan di Majelis Ta'lim di Bekasi sama murid saya itu, majen ibu-ibu. Disuruh menghitung dalam surat An-Nas ada berapa kalimat, Al-Fatihah ada berapa kalimat gitu. Ya, kuliah berapa kalimat. Al-Fakhat wa Tsaniyah, langkah yang kedua. Udah jam berapa ini? Belum. Kurang 1 menit. Nah, ini ada kitab yang luar 1 dan 2 ini yang pertama. Kitab yang luar pertama akidah halamannya mana isinya kurang. Ada pertama. Ada contohnya. Oh iya, yang buku lama ya? Iya, Mang. Dia Mas ada yang bawa nih yang lama nih. Jadi enggak ketemu. Ya itu buku lama ya, emang pasti itu ada perkembangan baru lagi emang. Ada lagi yang baru. Solusi. Al-khatwatu tsaniyah, langkah yang kedua, taksimul kalimah, pembagian kalimat. Nah, setelah jamaah memahami tentang kalimat, kumpulan huruf-huruf hijaiyah, lalu kita harus bisa membedakan, oh ini kalimat fi'il itu kata kerja, ini kalimat isim, ini kalimat huruf. Ya, mulai ya. Halaman 26. Taksimul kalimah, pembagian kalimat. Tanqasimul kalimatu ila, tanqasimu terbagi al kalimat ila kepada fi'lin, ismin, harfin. Fi'il, isim, huruf. Ya. Sekarang ada ini ada. Bukan langkah kedua ada. Ya. Halaman berapa itu? Fi'lin, ismin, harfin. Al-fi'lu, fi'il huwa kullu lafzin yadullu ala hurusi amalin fi zamanin khasin. Fi'il itu pemahamannya kata kerja aja ya. Setiap lafaz yang menunjukkan atas terjadinya amal atau perbuatan pada waktu khusus. Kalau berbicara kata kerja pasti berhubungan dengan waktu. Kapan kita belajar? Kemarin, madi, past tense. Belajar sekarang, fil mudhari. Satu lagi kata kerja, perintah. Kemudian yang kedua isim. Apa isim? Huwa kullu lafzin, setiap lafaz. Apa itu lafaz? Dari kalimat, kumpulan huruf-huruf hija. Ya dulu ala insanin, yang menunjukkan kepada nama manusia.
au hayawanin atau nama binatang, au makanin atau nama tempat, au zamanin atau nama waktu, au sifatin atau sifat, au ayyi syai'in akhar atau nama-nama lainnya. Al harfu huruf wa kullu lafzin la yazharu ma'nahu kamilan illa ma ghairihi. Huruf yaitu setiap lafaz la yazharu tidak akan jelas maknahu maknanya huruf kamilan secara sempurna illa kecuali ma ghairihi disertai dengan yang lainnya. Artinya kalau huruf doang orang enggak paham. Misalnya huruf ilah. Mau kemana Pak? Ilah. 1000 ilah juga orang enggak paham. Ilal masjid. Oh, mau ke masjid. Artinya dia nempel dengan yang lain. Al fi'lu kata kerja. Alamatul fi'li tanda-tanda fi'il. Al fi'lu huwa kullu lafzin yadullu ala huduthi amalin fi zamanin khasin. Kata kerja fi'il adalah setiap lafaz yang menunjukkan atas terjadinya amal perbuatan pada waktu yang khusus. Alamatul fi'li tanda-tanda fi'il. Wa yatamayyazul fi'liyu an ghairihi minal kalimati fi annahu yumkinu. Wa yatamayyazul fi'lu. Fi'il yatamayyazu dibedakan an ghairihi daripada selainnya minal kalimat daripada kata-kata fi annahu yumkinu ya. Pertama nih ittisaluhu bita'il fa'ili. Bersatunya atau nempelnya fi'il, hu-nya ini domir ke fi'il, bita'il fa'il dengan ta fa'il pelaku. Mithlu contohnya darabtu, saya memukul, asalnya daraba. Daraba huwa, ini nempel dengan tak pelaku darabtu. Akalta, Anda makan. Nazarti, Anda melihat perempuan. Yang kedua ittisaluhu bi ta'i ta'nis, nempel dengan tak perempuan. Mithlu darabat, tak salah daraba tapi tak darabat. Tadribu, ini tak memukul, sedang memukul fil mudhari. Darabat fil madi. Fatahat fil madi taftahu. Contoh ya, kalau Fatimah fatahat al-baba, Fatimah membuka pintu. Kalau Ali fataha aja, fataha Aliyun al-baba. Kalau Fatimah fatahat Fatimatun al-baba. Ini tanya tak taknis namanya, tak perempuan. Oke. Ittisaluhu bi ya'il mukhatabah, bersambung dengan ya mukhatabah. Mithlu tadribin, anti tadribin ya. Apakah kalian memukul? Ini aja ya mukhatabah. Idribi, pukullah. Kalau laki-laki idrib, perempuan idribi. Ini ya namanya ya mukhatabah. Taftahin, iftahi. Taftahin, Anda perempuan membuka, iftahi, bukalah. Ya ul mukhatabah fi mahalli raf'in fa'ilun. Itu dia adalah ya mukhatabah. Jadi Pak, nanti ada mukhatabah itu apa yang diajak bicara mukhatabah. Ittisaluhu bi nuni taukid, nempel dengan nun taukid. Mithlu liyadribanna. Ini nunnya nun taukid. Idribanna. La tahsabanna nunun thaqilatun musyaddadatun. Nun yang thaqilah, yang berat dan bertasdid. Ittisaluhu bin nun taukid, nempel dengan nun taukid. Mithlu liyadriban, nunnya nun taukid. Idriban ati'an walidai, nunun khafifatun sakinatun. Ini semuanya merupakan ciri-ciri kata kerja. Nanti akhirnya kita bisa bedain dengan fi'il, dengan isim, dan dengan huruf. Alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Satu, sama ya, ittisaluhu bi ta'il fa'il, nempel dengan tak fa'il. Ittisaluhu bi ta'it ta'nis, nempel dengan tak perempuan. Ittisaluhu bi ya'i al-mukhatabah,
ittisaluhu bi nuni taukid as-sakhilah musyaddadah sama ittisaluhu bi nuni taukid al-mukhaffafah. Coba Bapak-bapak. Idza waqa'atil waqi'ah. Waqi'atu perempuan, maka waqa'at ditambahin tak. Nah, ya. Itu enggak bakalan salah, pasti begitu. Kalau perempuan fa'ilnya pakai tanya dikasih taknis. Alamatul fi'li, halaman 30 berikutnya. Alamatul fi'li. Darabtu, akalta, nazarti. Ini namanya ittisaluhu bi ta'il fa'il. Yang kedua, darabtu, darabat, tadribu, fatahat, taftahu, ittisaluhu bi ta'i ta'nis. Yang ketiga, tadribina, idribi, taftahina, iftahi, ittisaluhu bi ya'il mukhatabah, nempel dengan ya mukhatabah. Contoh ya, kan kalau apa sih pengertian mukhatabah itu? Yang diajak bicara. Fatimah, iftahil bab. Fatimah, tolong bukain pintu. Nah, itu ya mukhatabah kepada yang diajak bicara. Kemudian liyadribanna, idribanna, la tahsabanna, ittisaluhu bi nuni tauhid as-sakhilah al-musyaddadah. Liyadriban, idriban, ati'an walidaik, nun ittisaluhu bi nuni tauhid al-mukhaffafah. Ya, nah, itu ciri-ciri fi'il. Kemudian fi'il ini terbagi 3. Taqsimul fi'li, pembagian fi'il. Yanqasimul fi'lu bin nadhari ila zamani wuku'ihi. Yanqasimul fi'lu bin nadhari ila zamani wuku'ihi. Yanqasimu terbagi al-fi'lu fi'lu bin nadhari dilihat ila zamani kepada zaman wuku'ihi terjadinya. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Pemahaman yang mudah, fi'il madhi kata kerja yang menunjukkan waktu yang lampau, sudah lewat. Mudhari kata kerja yang sekarang dan akan datang. Amr kata kerja perintah. Nah, udah gitu aja kalau susah memahami definisi Arabnya. Al-fi'lu al-madhiyu fil madhi huwa kullu lafzin, setiap lafaz. Berarti kata tadi kumpulan huruf-huruf. Yadullu ala hurufi amalin, yang menunjukkan kepada terjadinya amal fi zamanin madha, pada waktu yang lampau. Mithlu nazara, contohnya telah melihat. Akrama, telah memuliakan. Awana, telah menolong. Irtafa'a, tinggi. Istakhraja, mengeluarkan. Al-fi'lul mudhari', yang kedua, fi'il mudhari' huwa kullu lafzin yadullu ala hurufi amalin fil hali awil istiqbari. Fi'il mudhari' adalah setiap lafaz yang menunjukkan kepada terjadinya amal sekarang atau akan datang. Wala budda ayyakuna mabdu'an. Nah, ini ciri-cirinya juga. Ciri-ciri fi'il mudhari'. Wala budda, dan harus. Ayyakuna mabdu'an, harus fi'il mudhari' itu mabdu'an, diawali. Bi'ihda, dengan salah satu hurufil mudhara'ati, huruf-huruf mudhara'ah. Ya. Yang dikenal dengan istilah anaitu, anaita, anaiti, terserah. Wahia al-hamzatu, huruf hamzah, wan nunu, huruf nun, wal ya'u, huruf ya, wat ta'u, huruf ta. Ini merupakan huruf-huruf dhamair sebetulnya. Kalau hamzah, ana aktubu, saya menulis. Ana akra'u, saya membaca, ya. Hamzah sekarang nun, nun ini kami, nahnu nakra'u, kami membaca. Nahnu nanzuru, kami melihat. Nahnu narsumu, kami menggambar, ya. Kemudian yanzuru, yakni, tapi ya huwa, laki-laki huwa, yanzuru, dia, laki-laki melihat. Huwa yaqra'u. Jadi bapak-bapak nanti enggak salah, jangan bilang gini, Fatimah yaqra'ul Quran. Salah betul? Salah. Yang benar Fatimah taqra'ul, padanannya perempuan. Ali taqra'ul Quran. Salah betul? Ya. Baik. Nah, ciri-ciri fi'il mudhari' itu huruf awalnya diawali huruf mudhara'ah. Ada 4.
huruf hamzah, alif, nun, ya, ta. Hamzah bimana saya, nun bimana kami karena jamak. Kemudian ya dia laki-laki, ta dia perempuan. Kemudian yang keempat, yang ketiga fi'lul amr, fi'l amr huwa kullu lafzin yutlabu bihi hudutsu amalin fi zamanil mustaqbal. Fi'l amr adalah setiap lafaz yutlabu yang dipinta bihi dengan lafaz itu hudutsu amal yang terjadinya perbuatan fi zamanil mustaqbal pada waktu yang akan datang. Ya, misalnya ini Ridho duduk. Bapak bilang, Ridho silakan berdiri, fil amr. Kum, baru kan dapat perintah baru dia berdiri. Nah, ya. Terjadinya amal ya berikutnya setelah adanya lafaz perintah, ya. Nah, masing-masing setiap fi'il ini juga ada ciri-cirinya. Saya ingat dulu ini istirahat nih. Dikasih istirahat sama kiai sejam, ngaji lagi sejam, habis sholat zuhur ngaji lagi, sampai di asar istirahat ngaji lagi gitu. Sampai malam, tidurnya jam 10 malam ngaji terus. Ini saya nggak tahu nih jamaah masih kuat banget nih. Udah habis. Kalau udah habis udah ya, saya takut ada yang mau kerja, mau apa, ini kesalahan. Ya, saya mohon maaf, saya terbiasa ngaji itu paling sedikit 5 jam itu saya kuat. Ya, paling banyak 8 jam. Itu saya sudah mulai dari sejak Kairo bersama beberapa sahabat baca Ihya tamat, Sahih Muslim tamat 18 begitu aja. Oke, sampai di sini dulu ya. Tambah alamat atau fil madhi. Ini karena hari pertama dapatnya sedikit ya. Jadi kita ada pembukaan dulu dan sebagainya. Mudah-mudahan berikutnya bisa banyak dan bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma akrimna bis-sihhati wal 'afiyah linata'allama uluman din thumma nansuraha wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal qur'anil karim wal ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narakum bukra fil waqti nafsi. Saya akan tunggu dan lihat Anda semuanya besok pada waktu yang sama, insya Allah.